Ini dulu sejarahnya tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Hamengkubuwono. Mistis ya. Ya. Biasa Sungai bagian Cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan suasana bagian dalam. Hanya tinggal menunggu waktu. Orang Yogya itu kreatif. Kubangan air saja, jati area rally mobil kuno seperti ini. Pengangkut pasir ini bisa saja kelak jati arna wisata unik di Parangtritis ini. Seperti bunga eceng gondok disulap jati wisata bunga sakura. Dan itu hanya ada di Yogyakarta. Enggak, mari. Dulu di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian Cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Parangkusumo. Ini ya. kan ada batunya dulu. Ada ini di dalam sini, nih. Oh, sekarang di pagar. Di pagar. Itu banyak lubang-lubang. Nih, di dalam pagar ini nih. Pasir begini nih. Itu batunya. Ini dulu sejarahnya tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Hamengkubuwono. Mistis ya. Ya. Biasanya suka ada sesajennya. Ini adalah kisah legendanya yang berhubungan dengan budaya Hindu dan Buddha. Tempat petapaan yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Sandalnya ke bawah air, ke bawah arus sungai. Ada selokan kecil kan waktu itu ya? Iya, ini bagian cetek, bagian ceteknya Kalau nggak kecil salah, ya? kalau nggak salah sebetis, tinggi airnya sebetis. Terus cuci sendal, terus si hanyut, dia mau ngambil, pas mau ngambil dia jeblos ke kubangan pasir itu. Kecelakaan manusia hanyut di lokasi ini sering dihubungkan dengan budaya tumbal Nyi Roro Kidul, menarik untuk bahan dongeng. Istilah bikin Dari laut yuk, dari pantai Parangtritis. Jenderal Sudirman kawan ya. Jenderal Sudirman berterima kasih karena sudah pernah dirawat dengan baik di sini ya. Prasastinya di sana. Yuk saya ajak ke sana yuk. Di sayap utara inilah ya, sayap utara bangunan kuno Panti Rapih ini terdapat prasasti yang ditulis oleh Jenderal Sudirman ya. Kabupaten Bantul memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah. Jadi biar Belandanya ringkih, makanya tidak boleh ada orang Jawa jualan di sana. Biar orang Belandanya itu kelaparan, mati gitu ya. Gitu. Konten ini dibuat untuk dipelajari kaum milenial agar tahu kondisi. Sudah jompo dan kadang lupa ingatan bagaimana saat Kali ini saya sedang berada di rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang beralamat di Grogol 9, Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk kita jelajahi rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama saya. Bangunan pendopo ini yang dulunya digunakan sebagai tempat singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman selama 1 malam, sekarang masih berdiri kokoh dan terawat. perjuangan merebut kemerdekaan itu mempertaruhkan jiwa dan raga, berbahagialah kaum milenial kini telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara ini. Tapi kini negara Indonesia sedang berada dalam sebuah ancaman beda pendapat yang meruncing. Mari kita simak dulu pernyataan berikut ini. Yang viral beredar di WA Group, bagaimana sikap kita saat ini? Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang bergabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan
dan sistem bernegara Indonesia. Coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam. Itulah bahan renungan kita bersama. Pejuang yang sudah jompo berikut ini, dahulu nembak penjajah, karena ingin merdeka, kini dia sudah jompo dan hampir pikun. Jiwa tentara itu, kini ada di tangan kita. Tidak boleh ada orang Jawa jualan di sana. Biar orang Belandanya itu kelaparan, mati gitu ya. Gitu. Konten ini dibuat untuk dipelajari kaum milenial agar tahu kondisi anak muda berikut ini yang dahulu gagah perkasa sebagai tentara yang selalu membawa senapan. Kini dia sudah jompo dan kadang lupa ingatan. Tetapi ketika bercerita tentang perjuangan melawan penjajah, dia kembali muda. Apalagi ketika berbicara tentang Panglima Jenderal Sudirman sambil menunjuk ke arah monumen. Monumen ini terletak di pintu masuk Pantai Parangtritis. Tempat tersebut merupakan titik pergantian penandu Jenderal Sudirman saat menuju ke Gunung Kidul. Nah, selain itu, pada monumen sendiri terdapat relief atau ukiran yang menceritakan tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Monumen diresmikan pada 15 Januari 1987 oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tampaknya para wisatawan yang datang ke Pantai Parangtritis tidak semuanya fokus ke kisah Jenderal Sudirman. Banyak juga yang terpukau oleh kisah Nyi Roro Kidul yang kental dengan klinik kejawan. Apa itu salah? Jawabnya tentu sangat beragam. Itulah negeri Pancasila. Anda ini klasik sekali bangunannya kawan ya. Nah, ini sangat bersejarah juga ya, karena di tempat ini dulu Jenderal Sudirman sudah pernah dirawat ya. Bukti-bukti sejarah di Yogyakarta sangat beragam. Kaya sekali akan nilai perjuangan bangsa, belum lagi karya inovatif masyarakatnya yang unik-unik. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Hanya tinggal menunggu waktu. Orang Yogya itu kreatif. Kubangan air saja jati area rally mobil kuno seperti ini. Pengangkut pasir ini bisa saja kelak jati arna wisata unik di Parangtritis ini. Seperti bunga eceng gondok disulap jati wisata bunga sakura. Dan itu hanya ada di Yogyakarta. Parangtritis, Pantai Parangtritis. Yang mana? Sini. Apa namanya? Parangkusumo. Ini ya. Ini kan ada batunya dulu. Ada ini di dalam sini, di dalam ini. Nih. Oh, sekarang di pagar. Di pagar. Nih, di dalam pagar ini nih. Tuh batunya. Ini dulu sejarahnya tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Hamengkubuwono. Mistis ya? Ya. Biasanya suka ada sesajennya. Ini adalah kisah legendanya yang berhubungan dengan budaya Hindu dan Buddha. Tempat petapaan yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Sandalnya ke bawah air, ke bawah arus sungai. Ada selokan kecil kan waktu itu ya? Iya, ini bagian cetek, bagian ceteknya. Kalau nggak salah sebetis, tinggi airnya sebetis. Terus cuci sendal, terus diisi hanyut, dia mau ngambil, pas mau ngambil dia jeblos ke kubangan pasir itu. Kecelakaan manusia hanyut di lokasi ini sering dihubungkan dengan budaya tumbal Nyi Roro Kidul, menarik untuk bahan dongeng. Ke tepi pantai Parangtritis ada batu dua ya, namanya batu gilang. Itu dia duduk di batu gilang yang besar. Nah, sesudah itu asap orang tidak makan, tidak minum, itu panas. Nah, itu menyentuh Keraton Kidul, keluarga atau anggota atau prajurit Ratu Kidul itu sama sakit. Lantas Kanjeng Ratu Kidul kaget. Bagaimana Keraton Kidul asapnya kok panas, tidak enak.
Nah, itu kan utusan namanya Nyai Roro Kidul. Nyai, saya utus kamu tengoklah di tepi laut ini ada apa. Karena di Keraton Kidul itu kan hawanya tidak enak. Mbah Marijan dan para juru kunci sangat dipercaya oleh pengikutnya. Apalagi jika bicara tentang Nyi Roro Kidul. Ini adalah modal penting untuk pemasaran daerah wisata, untuk bahan publikasi kisah legenda leluhur. Tentu ini adalah warisan zaman dahulu, waktu berjayanya Kejawan. Bahkan hingga kini, masih ada yang melestarikannya. Kalau nomor Ribi, karena di situ banyak sekali pengunjung. Dan pengunjung itu kan minta tolong, minta tanya sejarah riwayat. Mari kita intip ritualnya seperti apa. Sesajennya diapakan? Properti yang dipakai apa saja? Kita intip sekilas saja. Sudah ada 65 tahun. Dan 65 tahun saya diberi diberi tugas namanya pengirit atau menguasai Pasir lagi segitu nggak apa-apa. Nggak, Mari. Dulu di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Nah, sini bagian ceteknya, cuman di sini tuh dulu tuh banyak lubang-lubang bekas kerukan pasir begini nih. Nah, di kubangan itulah si kerbau itu dimandiin, deisti ngedeketin kerbau yang dimandiin gitu. Terus mau nyuci sandal juga, kalau nggak salah sandalnya kotor kan, kena pasir. Tahu-tahu kejeblos ke sandal ya, Mas? Iya, diceritain doang. Kemanaan dan itu terah raja itu maunya apa, tapi Nyai Roro Kidul tidak mau membatalkan semedinya karena nanti kemarahan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Cerita mistis tentang larangan memakai baju hijau, wajib membeli kelapa muda untuk dilarung ke laut, larangan membelakangi pantai, dan sebagainya. Kini sudah tidak ada lagi. Balita di video ini, walau ada jauh dari bibir ombak, tiba-tiba tersapu ombak, kok bisa? Kan jauh dari lidah buih air laut. Jawabnya, karena ombak itu besarnya tidak stabil, tergantung tiupan angin laut, karena dirasa tidak aman. Karena penjaga pantai belum hadir di lokasi, kami pun pulang. Disarankan, jika wisatawan ingin ke pantai Parangtritis, ikutilah rambu-rambu dan tunggu saat penjaga pantai dari Dinas Pariwisata berada di lokasi. Dan jangan punya asumsi bahwa Nyi Roro Kidul itu jahat. Ikutilah petuah sesepuh setempat, walau bentuknya legenda, sebab ada pesan moral di dalamnya, agar terhindar dari situasi ombak yang tidak stabil. Tidak mau mendahului kersanya Gusti Allah, karena nanti kemarahan dan namanya kalau kesiku. Bagi wisatawan dari negeri paham komunis, yang tidak mengenal religi Islam, kisah seperti ini diduga sangat mudah merasuk dan menyenangkan, apalagi jika Haris Kui bisa mengajak Kuyani di bulan Mei tahun 2024 nanti. Ini bisa jadi bahan konten saat ini, bahan bahasan untuk pemasaran daerah wisata. Apa mau semedi di atas Batu Gilang? Itu lantas Danang Sutojoyo matur bahwa saya anaknya Ki Ageng Pemanahan, kan hanya yang hati-hati kamu menjadi ketua Abdi Dalem, hanya begitu. Jadi dia itu berkata itu tidak efek seperti saya, tidak mau, hanya 2 kali 3 kali. Ini bahasan pokoknya kemarin Kanjeng Ratu itu kepada Penembahan Senopati itu hanya 2-3 kali saya bantu. Sudah. Waktu dulu ketemunya pertama kali di mana, Mbak? Di Cepurika atau di mana sih, Mbak, ketemunya? Di Cempuri. Di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Nah, sini bagian ceteknya, cuman di sini tuh dulu tuh banyak lubang-lubang bekas kerukan pasir begini nih. Nah, di kubangan itulah si kerbau itu dimandiin, deisti ngedeketin kerbau yang dimandiin gitu. Terus
mau nyuci sandal juga, kalau nggak salah sandalnya kotor kan, kena pasir. Tahu-tahu kejeblos dan hanyut terbawa arus air. Itu hukum alam dan biasa terjadi di air. Tapi dalam cerita bisa diberi bumbu unik agar menarik bersatu dalam legenda seperti kisah berikut ini. Mari kita simak kisah gaib berikut ini. Dunia gaib bisa dimasuki oleh manusia tertentu. Siapakah itu? Jin tuh banyak suara-suara kan. Nah, dengar ramai sekali kan. Itu makhluk gaib. Nanti setelah di rumah akan dijelaskan semuanya. Sekarang dirahasiakan dulu. Jadi aku bingung. Tapi ini kok masuk ruangan. Gara-gara memegang pintu gaib kini tiba-tiba ada di masjid besar bernama Masjid Ar-Rosa. Ada apa di sini? Kita pura-pura tidak ada yang aneh. Ternyata amanat dari yang gaib. Admin memberitahu para pemudik, bagi yang arah Jawa Tengah atau yang ke Jawa Timur agar istirahat dulu di lokasi ini. Amanat gaib untuk jaga kesehatan dan kondisi badan di sini. Ini harus dirahasiakan. Tolong netizen jangan ribut, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Dia tidak pernah tahu ya, tidak boleh tahu. Makhluk dan alam gaib itu ada, tetapi jika dianggap sebagai klinik atau mistis itu yang berbahaya. Makanya anak-anak tidak boleh diberitahu kalau saya pernah terjebak di sini. Sungainya kayaknya itu deh, setelah sawah ini deh. Setelah mudah-mudahan dia tidak tahu kalau tadi saya masuk ruangan gaib itu. Yuk kita coba dulu lah. Apa? Tapi aman nggak itu motor ya? Dikunci nggak? Dikunci sih. Aman lah. Kelihatan nggak kalinya? Ada di bawah. Oh iya, ternyata kalinya di sini nih, kali nih. Benar kali kan? Nah iya. Cuman kita coba. Ini kan baru udah beda banget. Dulu di sini tuh ternyata kalinya dia tidak sadar kalau ini adalah dunia gaib. Tanpa ketakutan. Kalau dia tahu ini dunia gaib, pasti lari. Ilalangnya tinggi, jangan takut ada ular. Oh ya, nggak mau, udah jangan. Begini ya. Barangkali ada jalan lain. Ini di daerah sini dulu sih tawang pasir, terus jadi kayak ada kubang-kubangan gitu. Nah, Deisti masuk jeblos ke kubangan. Dan sini airnya itu kayaknya dulu sama sini deh nih. Ini airnya dalam banget itu. Nah, iya, sekarang udah kayak begitu. Kalau dulu itu kayak kali cetek gitu loh. Tapi ada tambang pasirnya, ada galian-galian pasir gitu. Nah, ini jangan sampai boleh tahu kalau ini sebenarnya berada di dunia gaib. Sekarang saya akan keluar dari dunia gaib ini supaya langsung menemukan tempat pasir. Sebaiknya cerita mistis tadi jangan dilanjut sebagai realutar. Itu hanyalah perumpamaan untuk bahan cerita bagi para pemandu wisata saja. Mengapa jangan dilanjut sebagai cerita mistis? Karena zamannya sudah beda dengan dahulu. Lebih baik cetitranya kita ubah menjadi bernilai sejarah saja yang benar-benar realitanya ada dalam sejarah. Siapa itu? Dia adalah Panglima Jenderal Sudirman yang agamis. Sebagai tentara yang selalu membawa senapan, kini dia sudah jompo dan kadang lupa ingatan. Bagaimana saat ini jika lupa bacaan salat dan tidak sanggup lagi puasa? Atau cerita tentang pentingnya mengajak para orang tua yang sudah jompo untuk berwisata, untuk menunjukkan tauladan kepada generasi milenial. Tua yang beranak banyak, sering menunggu suasana anaknya sudah dewasa, dan saatnya orang tua berbahagia. Kan bahwa akan berbahagia ketika nanti anak-anak sudah besar. Sini, ini kenapa basah gitu? Lihat ke sana. Sini dulu, lihat ke sana. Ada aku basah. Sini dulu. Aku basah. Pada saat usia balita dahulu, mungkin orang tua pernah mengajak wisata ke pantai. Pada saat mereka sudah jompo, saatnya balas budi. Orang tua yang sudah sepuh itu, durasi hidupnya di dunia ini, sudah bisa diperkirakan berapa lama lagi. Maka saat yang tepat untuk balas budi. Apalagi, jika dia sudah pikun, sudah tidak bisa mandi sendiri,
bahkan sudah lupa bacaan salat. Para sesepuh itu adalah pahlawan bagi keluarga. Apalagi dia adalah mantan serdadu untuk bangsa ini. Kalau anak kecil kan boleh puasa setengah hari. Boleh. Kalau Mbah Kakung karena udah sepuh nggak boleh puasa setengah hari. Perjuangan merebut kemerdekaan itu mempertaruhkan jiwa dan raga. Berbahagialah kaum milenial kini telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara ini. Tapi kini negara Indonesia sedang berada dalam sebuah ancaman beda pendapat yang meruncing. Mari kita simak dulu pernyataan berikut ini. Yang viral beredar di WA Group. Bagaimana sikap kita saat ini? Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang bergabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Itulah bahan renungan kita bersama. Pejuang yang sudah jompo berikut ini, dahulu nembak penjajah, karena ingin merdeka, kini dia sudah jompo dan hampir pikun. Jiwa tentara itu, kini ada di tangan kita. Mari kita simak perjuangan mantan tentara ini, kini berjuang untuk akhiratnya. Kan harus pakai tanah kayamu.